Sebenarnya ya IPB ini siap menampung semua aspirasi ya secara keorganisasian kita punya sekitar 180 lebih organisasi mahasiswa. Nah, kalau di perkuliahan ini teman-teman sebaiknya merubah mindset itu. Jadi juga di Ditmawa itu tiap pagi ada program susu dan buah, ada juga food bank. Hai mahasiswa baru IPB University. Bayangkan bagaimana angka pertamamu di kampus terbaik bangsa yang setiap sudutnya menarik untuk dijelajahi. Selamat datang di Harmoni OMB Podcast. Podcast eksklusif yang menghadirkan para pemikir IPB dengan kiat-kiat, arahan, dan pesan berharga untuk menjadi mahasiswa baru. Selamat datang di Harmoni OMB Podcast, sebuah podcast untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan kepada mahasiswa baru terkait dengan IPB University dan merupakan salah satu rangkaian dari orientasi mahasiswa baru. Mahasiswa baru, semangat yang baru ya Pak ya. Pastinya di sini kita akan membahas di berbagai hal terkait dengan bagaimana cara menjadi mahasiswa aktif, terus bagaimana kita bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Dan hari ini kita akan mengulas nih terkait dengan program prestasi mahasiswa, kesejahteraan mahasiswa, pembentukan karakter melalui orientasi, dan serta ruang pengembangan minat dan bakat melalui organisasi kemahasiswaan. Hari ini kami bersama Direktur Kemahasiswaan, Bapak Beginner Subhan. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Kira-kira gimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya selalu siap ya, mantap. Nih, Pak, mungkin kan banyak nih, Pak, masa mahasiswa baru yang pasti itu semangat gitu Pak untuk masuk ke IPB. Terus juga udah pada ngincer-ngincer kira-kira ada kegiatan apa aja gitu Pak di IPB. Nah, kalau dari pandangan kemahasiswaan sendiri nih Pak, kalau disederhanakan bagaimana Bapak mendefinisikan dunia kemahasiswaan di IPB? Terutama dalam konteks pengembangan prestasi dan karakter Pak. Secara ringkas sebenarnya kegiatan mahasiswa banyak banget. Betul. Dan itu semua difasilitasi. Jadi kita ada pembinaan untuk olahraga, kita ada pembinaan untuk prestasi yang lomba-lomba, dan juga ada kegiatan-kegiatan terkait dengan pembentukan karakter seperti itu. Nah, buat mahasiswa baru, sebenarnya ya IPB ini siap menampung semua aspirasi, ya, keinginan untuk teman-teman melaksanakan atau melakukan kegiatan sesuai minat dan bakat teman-teman seperti itu. Betul, tadi merupakan minat dan bakat dan sebagainya macamnya. Nah, mungkin tadi kan banyak ya Pak program-program yang nanti akan kita bahas juga ke depannya gitu terkait dari kemahasiswaan. Nah, kalau dari program orientasi mahasiswa baru nih Pak. Nah, dari orientasi mahasiswa baru itu sendiri, IPB ini berperan dalam pembentukan karakter sekaligus mempersiapkan mereka dalam mengikuti kehidupan kampus. Kira-kira kalau dari sisi kemahasiswaan seperti apa Pak? Ya, jadi program untuk mahasiswa baru memang kita membuat sejak beberapa tahun terakhir kita membuat kegiatan yang integrated gitu ya. Jadi memang ada kegiatan-kegiatan terkait dengan pembinaan karakter, misalnya kita punya 7 Habits. Seven Habits. Nanti teman-teman akan mengikuti. Kemudian juga kita juga melakukan pemetaan bakat ya, minat dan bakat. Ke depan cita-cita teman-teman seperti apa gitu ya, terus cara belajarnya nanti yang cocok buat teman-teman seperti apa itu nanti bisa dipetakan melalui talent mapping seperti itu. Kemudian juga itu juga disambungkan ya dengan kegiatan-kegiatan masa perkenalan kampus mahasiswa baru. Jadi mungkin kita akan ada penciptaan rekor baru seperti itu, dan juga nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan alumni, kemudian prestasi-prestasi mahasiswa IPB secara umum seperti itu. Nah, mungkin ya Pak ya, biasanya tuh kalau sekarang setelah kita mengetahui tadi ada 7 Habits, talent mapping yang bisa mempersiapkan kita, itu biasanya kalau sekarang tuh lagi rame tentang pembahasan kura-kura gitu Pak.
kupu-kupu, mahasiswa kupu-kupu. Jadi mahasiswa yang kuliah pulang. Nah, dengan digaungkannya baru lagi kalau misalnya mahasiswa itu harus aktif gitu Pak, kalau misalnya di kampus. Nah, kalau dari sisi kemahasiswaan gitu ya, mengapa sebenarnya mahasiswa baru itu penting gitu Pak untuk mengikuti kegiatan aktif di luar kelas itu sendiri, terutama yang bisa mendukung pengembangan minat dan bakat mereka gitu Pak. Kira-kira kalau misalnya menurut Bapak seperti apa? Ya, jadi ya kalau di kelas kan kita belajar tentang keilmuan kita gitu. Betul. Ya. Nah, sedangkan itu modal kita untuk ya mengetahui ilmu yang kita minati. Sebenarnya di luar dari ilmu-ilmu itu sendiri banyak sekali pengetahuan gitu ya yang bisa kita dapatkan melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan gitu. Betul. Atau kita bisa berorganisasi misalnya. Betul. Nah, kemudian dengan berorganisasi melakukan kegiatan-kegiatan lain ya selain kegiatan di kelas atau praktikum, ini juga menjadi kesempatan kita untuk membuat network. Betul. Ya, membuat network ke teman-teman yang lain di luar teman-teman kelas kita sendiri. Nah, hal-hal ini juga menjadi penting gitu ya untuk nanti menyiapkan diri kita tidak hanya ketika menjalani perkuliahan, tetapi juga nanti setelah perkuliahan. Dengan kegiatan-kegiatan ini diharapkan juga teman-teman bisa melatih kepemimpinan gitu ya, kemudian cara berkomunikasi dan ya soft skill lain yang dibutuhkan ketika nanti ya pada saat menjalani kuliah dan juga nanti ketika di dunia selepas masa kuliah seperti itu. Betul Pak, memang ternyata sangat-sangat penting juga ya Pak ya untuk tidak hanya mungkin ada di dalam kelas saja, tapi kita juga harus membuat networking dan juga membuat berbagai kegiatan baru di luar kelas gitu ya Pak ya. Dan tadi Bapak sempat menyebutkan nih Pak, ada berbagai program di IPB University yang bisa menunjang keaktifan mahasiswa gitu. Nah mungkin apa saja ya Pak program-program yang pada akhirnya bisa dibuat dari IPB untuk menyalurkan bakat dan minat dari mahasiswa itu sendiri? Ya baik, seperti saya sampaikan ya, jadi untuk kegiatan-kegiatan memang banyak ya. Jadi ya secara keorganisasian kita punya sekitar 180 lebih organisasi mahasiswa ya. Itu terbagi dari BEM gitu ya, kemudian nanti ada himpunan profesi yang teman-teman bisa ikuti, dan juga ada misalnya UKM. Nah, UKM ini sangat bervariasi yang bisa membantu minat dan bakat, dan juga mulai saat ini juga IPB merekognisi ada komunitas-komunitas gitu ya. Jadi macam-macam komunitasnya. Nah, teman-teman pun bisa membuat komunitas baru gitu ya yang nanti bisa mewadahi dan itu diakui di IPB dan bisa berkegiatan. Selain komunitas juga ada ya banyak juga teman-teman aktif melalui kegiatan yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa daerah. Betul. Nah, di situ bisa bersilaturahmi dengan senior yang sama-sama daerah. Nah, kemudian selain itu untuk kegiatan-kegiatan keorganisasian. Nah, sebenarnya di Tmawa sendiri banyak program-program terkait dengan prestasi misalnya gitu ya. Prestasi ini kita punya Outsco gitu ya. Kita punya mentoring untuk prestasi gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin mengembangkan diri dan memilih jalur prestasi, kita punya wadahnya juga dan punya mentor-mentornya. Dan yang lainnya bisa berkegiatan-kegiatan ikut mentoring yang lain gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Himpro, BMKM gitu ya, ataupun dari BEM-BEM di fakultas seperti itu. Nah Pak, mungkin selain aktif dari para mahasiswa baru ini, mereka mungkin udah mulai melihat celah gitu Pak, kayak saya gak pengen aktif doang, tapi pengen berprestasi juga Pak. Nah kalau dari IPB sendiri nih Pak, bagaimana IPB itu mendukung mahasiswa untuk menjadi berprestasi gitu Pak? Dan baik akademik maupun non-akademik, dan gimana caranya mereka bisa terus berkembang? Tadi mungkin ada Outsco, ada IPB prestasi, mungkin bisa kembali dijelaskan lagi Pak? Sebelum teman-teman masuk juga kami sudah memetakan sebenarnya siapa yang punya prestasi yang bagus gitu ya, dan juga ada beberapa jalur masuk IPB ada lewat jalur prestasi. Nah ini juga teman-teman yang mengikuti ini
bisa mengikuti tadi ya, kita punya apa ya, sekolah mentor prestasi ya. Kemudian juga ada tadi ya Outsco untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengembangkan diri untuk meningkatkan prestasinya gitu. Yang penting nanti teman-teman agak beda ya dengan ketika SMA sama ketika di kuliah. Kalau SMA mungkin ya teman-teman ditarik-tarik guru gitu ya untuk ayo ikut lomba ini. Nah kalau di perkuliahan ini teman-teman sebaiknya merubah mindset itu, jadi teman-teman mencari informasinya gitu ya, berkumpul dengan orang-orang yang ingin mengembangkan diri dengan jalur prestasi. Nah biasanya kita memang ada melalui Instagram ya, itu IPB Prestasi, banyak sekali informasi yang bisa didapat dari situ gitu. Baik Pak, memang untuk jadi berprestasi ini sebenarnya banyak sekali lagi-lagi Pak ya dorongannya dari IPB, ada IPB Prestasi, Outsco, dan yang lain-lainnya yang pastinya bisa menunjang kebutuhan mahasiswa yang mau aktif secara akademik maupun non-akademik. Nah biasanya Pak, mungkin kekhawatiran mahasiswa itu terletak pada, mungkin tidak semua kan memiliki tingkat ekonomi yang sama seperti itu Pak ya. Di sini mungkin para mahasiswa itu ada rasa khawatir bahwa apakah dengan kondisi finansial yang mungkin tidak terlalu baik, itu tetap bisa berprestasi gitu Pak di IPB. Jika ada mahasiswa yang memiliki kendala finansial, apakah sebenarnya IPB ini memperhatikan Pak? Apakah ada dukungan tersendiri dari IPB? IPB ini salah satu kampus yang banyak memberikan beasiswa untuk mahasiswanya gitu ya. Jadi untuk bidik misi aja dari 30.000 mahasiswa IPB itu sekitar 4.000-an mahasiswa itu mendapatkan beasiswa KIPK seperti itu. Betul. Nah kemudian banyak lagi beasiswa-beasiswa lain ya, yang bisa teman-teman mendaftar. Jadi kuncinya di sini adalah teman-teman mendaftar gitu ya untuk beasiswa tersebut. Belum lagi bantuan-bantuan dari alumni gitu ya. Kalau makan teman-teman yang tempat makan murah itu ada apa? Warung kita gitu ya. Betul. Atau juga di Ditmawa itu tiap pagi ada program susu dan buah, ada juga food bank yang semua itu ya gratis ya. Kalau warung kita kan murah ya, warung murah ya, tapi ada food bank dan buah dan susu itu ada yang free. Belum lagi di ya beberapa inisiasi oleh ibu-ibu Agrianita gitu ya, untuk bantuan-bantuan ya makanan gitu ya, kemudian pendanaan juga seperti itu. Nah tapi tetap ya kan yang tahu kebutuhan itu adalah teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman sendiri untuk cari beasiswa, food bank dan lain-lain itu teman-teman harus mencari. Tapi sebenarnya untuk beasiswa itu ada di student apps ya, student mobile atau student portal teman-teman, informasi update beasiswa itu juga teman-teman bisa melihat di sana. Jadi jangan khawatir ya, kalau sudah masuk IPB, insya Allah itu ya kita akan diurus sama IPB terkait juga dengan kesejahteraannya seperti itu. Betul Pak. Memang untuk teman-teman mahasiswa baru berarti jangan khawatir lah ya Pak ya, kalau misalnya terkait dengan dukungan dan pendampingan itu pasti IPB selalu mendukung penuh seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin tadi kita sempat membahas terkait dengan organisasi kemahasiswaan gitu Pak. Nah biasanya di sini mungkin kan biasanya organisasi mahasiswa itu sangat-sangat banyak ya Pak ya, ide-ide barunya gitu, inovasi-inovasinya pasti banyak. Nah, bagaimana IPB di sini menjaga agar kebebasan berekspresi mahasiswa dalam berorganisasi tetap berjalan seimbang Pak, dengan tata tertib dan juga etika dari kampus? Ya, memang kegiatan-kegiatan mahasiswa ini kalau kami catat ya, itu sekitar hampir 1.000 kegiatan per tahun seperti itu. Nah, jadi bagaimana ini bisa sinergi dan berjalan baik dan tetap berekspresi. Nah kita di IPB punya sistem ya, SIP Ormawa namanya. Di situ teman-teman dibuat lebih mudah untuk mengajukan kegiatan-kegiatan. Kemudian juga kami juga ajarkan ke mahasiswa, bekali mahasiswa dengan yang namanya bagaimana
membuat manajemen resiko. Betul. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan kegiatan, itu juga sudah berpikir kira-kira resiko apa yang akan dijumpai ketika melaksanakan kegiatan ini. Nah, resiko ini ada resiko resiko misalnya ada fatality, Betul. kecelakaan, misalnya resiko organisasi juga Betul. bisa terkait dengan misalnya kesehatan, gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan. Jadi ketika menjalankan program kerja organisasi mahasiswa itu, mereka dari awal sudah tahu apa yang menjadi resiko dan bagaimana cara memperkecil resiko itu atau menanggulangi resiko tersebut. Dengan demikian nanti teman-teman bisa mensinkronkan tadi antara kebebasan berekspresi dan juga dengan bagaimana tata tertib yang ada di kampus ini, seperti itu. Betul Pak, memang pastinya organisasi kemahasiswaan dan yang lain-lainnya itu pasti selalu saja ya Pak, setiap perkembangan zaman tuh ada gebrakan-gebrakan baru gitu dari mereka. Tapi sudah pasti itu akan tetap sesuai dengan etika kampus seperti itu. Baik Pak, mungkin sebelum kita menutup sesi podcast pada hari ini, ada nggak Pak pesan nih? Pasti teman-teman mahasiswa baru juga udah semangat banget untuk mengetahui pesan dari Bapak untuk para mahasiswa baru yang baru mau masuk kampus nih Pak. Kebetulan nanti akan ada papan tulis. Sini Bapak bisa menuliskan nama dan juga pesan untuk mahasiswa baru. Nanti mungkin bisa langsung sini. Baik. Bisa tunjukkan ke sini Pak. Ini Oke dia. Pesan untuk maba, be positif. Jadi untuk teman-teman maba semuanya, jangan lupa untuk tetap positif dalam menjalani hari-hari karena pasti di dunia kampus akan banyak hal-hal baik yang datang. Oke, terima kasih banyak Pak Begin atas waktunya pada hari ini. Sesi ini sekaligus menutup sesi podcast kemahasiswaan pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Begin.